Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Ekonomi Makro yang berjudul Dinar dan Dirham. Sebelumnya, kenalkan nama saya Nanda Zilika Rahmania dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 2B. Tanpa berlangsung lama lagi, mari simak penjelasan Dinar dan Dirham yang akan saya terangkan. Sebelumnya, saya akan memberitahukan materi yang akan dibahas dalam presentasi saya saat ini. Yang pertama, sejarah dinar dan dirham. Apa itu dinar dan dirham? Dinar dan dirham adalah mata uang yang berfungsi sebagai alat tukar, baik sebelum datangnya Islam atau sebelumnya. Yang kedua, perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Yang ketiga, implementasi. Implementasi adalah untuk mengganti peran uang fiat dan menjadikan uang dinar sebagai mata uang global diperlukan beberapa langkah dan strategi yang bertahap atau tidak secara drastis. Berikut sekilas penjelasan kecil dari materi yang akan kita pelajari. Selanjutnya, kita akan membahas inti dari materi yang akan kita bahas saat ini. Sejarah dinar dan dirham. Secara bahasa, dinar berasal dari kata denarius yang berasal dari bahasa Romawi Timur, dan dirham berasal dari kata drakma yang berasal dari bahasa Persia. Dinar dan dirham dicetak pertama kali pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada tahun 695 Masehi atau sekitar 77 Hijriah. Dalam perjalanannya sebagai mata uang yang digunakan, dinar dan dirham cenderung stabil dan tidak mengalami inflasi yang cukup besar selama kurang lebih 1.500 tahun. Penggunaan dinar dan dirham berakhir pada runtuhnya Khalifah Islam Turki Utsmani sekitar tahun 1924. Masa sebelum datangnya Islam, dinar merupakan alat yang digunakan untuk transaksi perdagangan. Berbagai jenis emas dan perak beredar dalam perdagangan sebagai akibat dari banyaknya bangsa Arab yang berdagang dengan bangsa Romawi. Dinar dan dirham yang digunakan bangsa Arab pada saat itu tidak didasarkan pada nominalnya, akan tetapi menurut beratnya, sebab mereka menganggap bahwa dinar dan dirham hanya sebagai kepingan emas dan perak. Dinar dan dirham tidak dianggap sebagai mata uang yang dicetak, mengingat yang bentuk dan timbangan dirham tidak sama dan karena kemungkinan terjadi penyusutan berat akibat peredarannya. Materi yang kedua yaitu perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas berdagang yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Perdagangan internasional dapat disebut pula sebagai international trade dan telah ada sejak pertengahan abad Grims. Dari aktivitas perdagangan internasional tersebut, kemudian terbentuklah hubungan ekonomi antar negara yang menjalin kerjasama. Ada 3 bentuk hubungan ekonomi, di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, terjadinya pertukaran output atau hasil yang diperoleh suatu negara lain yang telah menjalin kerjasama. Yang kedua, terbentuknya hubungan ekonomi dalam bentuk hutang piutang yang terjadi antar negara. Yang ketiga, terjadinya pertukaran aliran produksi maupun pertukaran sarana produksi. Perdagangan internasional menurut partisipasinya dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu perdagangan bilateral, perdagangan regional, dan perdagangan internasional multilateral. Sedangkan menurut bentuknya, perdagangan internasional dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu dapat berupa ekspor dan impor, konsinyasi, peak deal, border, crossing, dan lainnya. Setelah mengetahui pengertian perdagangan internasional, selanjutnya tujuan perdagangan internasional. Tujuan yang pertama, dapat menaikkan devisa negara. Melalui pertukaran perdagangan dengan cara mengimpor maupun mengekspor barang yang ada di dalam ke luar negeri, dan begitu pula sebaliknya. Apabila devisa negara meningkat, maka akan menyebabkan beberapa keuntungan bagi negara Indonesia. Tujuan yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tujuan ini dihasilkan melalui produksi milik warga negaranya yang tinggal di dalam maupun luar negeri dan warga negara yang tinggal di dalamnya maupun yang tinggal di luar negeri tidak termasuk dalam GDP.
jadi hanya faktor produksinya saja. Tujuan yang ketiga, mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor. Stabilitas harga yang dimaksud merupakan cara pemerintah memperhatikan harga ketika terjadi fenomena inflasi yang nilai meninggi. Tujuan yang keempat, meningkatkan eksistensi tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu negara dapat membuat perusahaan pengekspor akan menerima banyak pesanan, sehingga perusahaan akan membutuhkan tenaga kerja tambahan agar dapat menyelesaikan pesanan permintaan konsumen. Selanjutnya, manfaat perdagangan internasional. 1. Membentuk hubungan persahabatan antar negara. Dengan menjalin kerja sama antar negara, maka negara tersebut dapat membentuk relasi persahabatan dengan negara lain. Yang kedua, dapat menciptakan efisiensi serta spesialisasi. Artinya, negara yang membangun kerjasama tersebut akan memiliki penduduk yang mempunyai keahlian khusus serta berbeda dari negara. Yang ketiga, dapat mengurangi pengangguran. Apabila produsen memiliki banyak pesanan dan permintaan konsumen, maka produsen perlu menambah tenaga kerja agar dapat melakukan pekerjaan dengan maksimal. Yang keempat, transfer ilmu, pengetahuan, serta teknologi. Perdagangan internasional dapat memungkinkan negara melakukan ekspor barang dengan basis teknologi canggih, seperti mesin maupun alat modern, kepada negara yang lebih membutuhkan. Materi yang ketiga yaitu implementasi penggunaan dinar dan dirham dalam perdagangan internasional. Yang pertama, peran uang dinar dalam perdagangan. Penggunaan uang dinar tidak ditujukan untuk mengganti peran mata uang domestik, tetapi hanya digunakan untuk pembayaran atau transaksi perdagangan barang dan jasa luar negeri. Uang dinar tidak diwujudkan dalam bentuk fisik, tetapi diukur dalam ukuran harga emas. Pembayaran tidak dilakukan dengan mentransfer uang dinar dari satu negara ke negara lain, tetapi hanya mentransfer ekuivalen emasnya ke bank kustodian yang telah disepakati. Hal ini ditujukan untuk menghindari kesulitan untuk mentransfer emas dalam bentuk fisik, serta memberikan bagi negara yang tidak memiliki sumber daya emas yang cukup. Yang kedua, penggunaan dinar emas. Uang dinar tersebut akan digunakan dalam transaksi perdagangan multilateral dan bilateral. Perdagangan multilateral melibatkan beberapa negara dalam transaksi perdagangan, sedangkan transaksi bilateral melibatkan dua negara yang berinteraksi. Perdagangan bilateral tidak hanya terbatas pada negara dalam satu regional, tetapi juga bisa dengan negara yang berada di luar regionalnya. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.